Kembali bersama saya bermain My Child Liberty Born. Ini game mobile yang bisa dibeli di Google Play. Kita terakhir sudah main sampai anak angkat kita, Klaus, udah pergi ke sekolah, tapi dikucilkan oleh teman-temannya. Alasannya karena Klaus tidak punya orang tua. Karena Klaus anak angkat, orang tuanya ada tapi sudah melepaskan Klaus. Ibunya orang Norwegia, bapaknya orang Jerman. Dan ada komplikasinya yang sambil berjalan main nanti kita jelaskan lagi, kita pelajari lagi. Dan ya, ini episode 2-nya agak lama karena saya berusaha baca-baca dulu, baca sebuah buku, enggak semuanya, cuma beberapa halaman dari buku tentang penjajahan Jerman terhadap Norwegia pada Perang Dunia II. Saya coba baca buku ini dulu sedikit, karena game ini cukup banyak kaitannya dengan sejarah Norwegia. Ya, kita lanjutkan, kita bertemu dengan Klaus lagi. Halo Klaus, sudah bangun kamu cemong-cemong? Ya, kita dapat surat. Wah, kita diajak lembur. Kalau lembur, nanti ya kita dapat uang lebih banyak, tapi kasihan Klaus nanti di rumah sendirian. Ya, kita lihat nanti apakah kita perlu uang. Tik. Cuci muka dulu, apa mandi ya? Tanggung lah mandi aja. Biar penuh. Ada gambar ransel. Ya, kita udah beliin dia ransel. Semoga senang ya sama ranselnya. Upsi, makanan tinggal sedikit. Ya, nanti kita harus beli. Uang kita habis, tapi ya nanti kan gajian. Ya, gimana ya? Ya, sudah. Waktunya berangkat. Sama-sama. Kamu hati-hati ya sama ranselnya. Di album foto ada gambar baru. Ini gambar Klaus tentang dia dikucilkan di sekolah. Ini gambar ransel barunya. Ini gambar Klaus berangkat sekolah atau ransel. Kita pajang di dinding. Enggak bisa disorot, tapi ya ada foto Klaus. Waktunya nggak cukup buat baca surat. Ya, nanti deh. Kalau sekolah, kita kerja. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah kerja lembur. Masih ada uang. Kita perlu beli makan aja. Ya, apa boleh buat, cuma bisa makan ini. Harus berhemat. Oh, senangnya ibu sudah pulang. Ranselku bagus sekali. Hari ini dia nggak apa-apa. Ya, jadi karena kita harus berhemat. Aku mau ke hutan, kok nggak bisa ya? Ya udah deh. Emang harus makan ya, gimana dong? Tongkat apa? Bikin sesuatu pakai tongkat. Ya ampun, gajinya habis buat ngasih makan dia doang. Ya gitu ya rasanya punya anak. Semua uangnya habis buat anak. Apa lihat maksud? Oh, ini sticks, tongkat, ranting. Ranting, oh bisa buat bikin pancingan.
Kalau koran bekas ini bisa buat kayak topi-topian, pedang-pedangan. Kita belum selesai jahit baju. Ya nanti ya kapan-kapan ada surat skema formulir adopsi. Oh iya, kita perlu ngirim surat ke ibunya Klaus, namanya Siri Vielviksheim, alamatnya Strandgata 41, nomor 41, Skogs kan. Ada fotonya juga malah. Kita kirim surat. Yang terhormat Siri, aku tahu aku sudah janji tidak akan ganggu kamu, tapi aku perlu nyuratin kamu sekarang. Kalau sudah mulai sekolah, sudah besar, dan dia perlu tahu tentang ayahnya. Bisakah kamu beritahu aku demi Klaus? Ya, salam. Ya, kita kirim. Moga-moga kita dapat balasan suratnya. Udah ngantuk. Klaus sudah ngantuk tidur. Ya, kita bacain dongeng, tentu saja bisa. Dongeng sebelum tidur tentang troll. Sudah malam, ikan bobo. 24 Agustus tahun 1951. Selamat pagi Klaus. Ini kita dapat surat lagi. Dewan Lingkungan ini tetangga ya. Jadi ada peringatan, tetangga ada banyak tetangga yang ngeluh bahwa ada orang yang pakai bahasa Jerman di sekitar perumahan. Ini tidak bisa diterima dan harus segera dihentikan. Iya, kan di episode 1 kemarin kita udah cerita tentang Norwegia pernah dijajah oleh Jerman pada Perang Dunia II, dan setelah penjajahan ini selesai, setelah Jerman kalah dari perang dan berhenti, ya nggak punya modal lagi buat menjajah, nggak punya kekuatan untuk menjajah, Jerman mundur dan Norwegia merdeka. Dan selama dijajah 5 tahun ini, orang-orang Norwegia dicuci otak ya untuk mungkin istilah yang lebih ramahnya itu dijermanisasi. Jadi pemerintah Nazi Jerman berusaha menjermanisasi orang-orang Norwegia karena Adolf Hitler itu ingin membuat Pan-Jermania. Jadi membuat ya mungkin semacam negara ya, atau kumpulan negara yang terdiri dari ya Jerman, Denmark, Norwegia. Mungkin Hitler mengincar Swedia juga, tapi nggak pernah kesampaian. Swedia netral sampai akhir perang, nggak dijajah. Lalu Belanda juga kalau nggak salah masuk juga dalam Pan-Jermania yang direncanakan oleh Hitler, belum kesampaian. Ya, jadi dalam Jermanisasi ini termasuk pemerintah Nazi Jerman ini memaksa populasi Norwegia, rakyat Norwegia untuk membaca dan menonton konten-konten bukan konten digital ya, buku, film dari Jerman yang berbahasa Jerman tentunya. Makanya ini ketika ada yang menggunakan mungkin bukan bahasa Jerman ya, cuma beberapa kata aja, jadi tetangga-tetangga ini jadi sebel jadi teringat masa penjajahan, jadi marah-marah, dan ini tidak bisa diterima dan harus segera dihentikan gitu. Itulah kenapa mereka dalam cerita ini mereka sensitif terhadap bahasa Jerman. Kasihan, kita nggak punya makanan, nggak punya uang juga buat beli makan. Udah cuci muka, cuman bisa cuci muka. Ya
udah kita mestinya jahit aja deh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus cuci muka tadi nggak ngabisin waktu ya, bagus kita bisa selesaiin bajunya. Yeay, ranselku sangat bagus. Iya, senang ya pakai ransel baru. Kalau sekolah aku kerja sampai sore hari, udah pulang. Iya. Uangnya habis. Hampir habis. Aku pulang dari sekolah, pagi harimu menyenangkan. Semuanya sangat bersemangat hari ini. Oh, nanti ada guru baru, namanya Pak Solheim. Ini bahasa Norwegianya itu Herr Solheim. Tapi kalau ini kan tahun 51 ya, sekarang udah enggak seperti itu lagi. Kalau sekarang guru dipanggil dengan nama depannya saja. Misalnya kalau Klaus jadi guru ya Klaus dipanggil Klaus aja. Kalau misalkan Pak Solheim ini nama depannya siapa ya, Matias gitu. Matias termasuk nama yang banyak di sini. Jadi dia bukan dipanggil Pak Solheim, tapi dipanggilnya Matias aja. Nah, kata Herr ini sendiri sebenarnya ini kata yang juga dipakai di Jerman. Jadi apa ya istilahnya? Misalkan nih kalau bahasa Filipino dan bahasa Indonesia ini kita menggunakan beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Filipino ini sama. Seperti minum itu ya, digunakan juga di bahasa Tagalog ya. Bahasa Norwegia dan bahasa Jerman masih berkerabat. Tidak terlalu dekat, jelas nggak sedekat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Itu kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu seperti bahasa Norwegia dan bahasa Swedia dan bahasa Denmark. Sementara kalau bahasa Norwegia dan bahasa Jerman itu jaraknya agak jauh, lebih seperti bahasa Indonesia dan bahasa Filipino, bahasa Tagalog. Nah, kalau bahasa Norwegia dengan bahasa Islandia itu mungkin seperti bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Jadi ya, masih bahasa yang berbeda tapi masih mirip-mirip. Ya, ada apa dengan Bapak Solheim? Dia tidak bisa kerja. Maksudnya nggak bisa datang, nggak tahu deh. Oh, jadi Pak Solheimnya mungkin cuti ya dan diganti oleh Pak Berg. Iya, semoga Pak Berg lebih baik daripada Bu Hansen. Bu Hansen juga bahasa Norwegianya Fru Hansen. Fru itu seperti ini juga termasuk kata yang sama-sama dipakai di bahasa Jerman dan bahasa Norwegia, bahwa bahasa di Jerman itu Frau. Jadi ya cuma beda dikit ya. Ya seperti ada bahasa yang seperti di bahasa Indonesia ada mata, lalu ada bahasa yang nyebutnya mato. Mungkin bahasa di Sumatera ya, mungkin ada ya, bahasa Padang atau apa, mato. Iya, kamu suka ranselmu ya. Ya udah, makan aja deh. Gak ada kegiatan lain. Makan yang lain ya boleh sih, cari duit dulu. Makanlah, jangan banyak komentar. Nggak ada duitnya. Dada aja. Ya kita kerjain ini deh biar kita bisa mancing. Pak Berg sepertinya orang yang tegas. Ya, dia kepikiran sama guru barunya. Ya tentu saja kita baca buku. Apa ya? Nenek moyangku seorang pelaut. Selamat tidur
selamat tidur, selamat pagi, ini hari Sabtu. Jadi sekolah libur, mau main sama Liv, hati-hati ya. Ya, selamat bersenang-senang. Kita sendiri ngapain ya? Oh ya, kita tetap harus kerja. Hari Sabtu tetap kerja. Ini zaman dahulu kala. Ya udah deh, kita belum nggak ada kegiatan lain, kita bikin pancingan, jelasain pancingannya. Yeay. Ya harus kerja sekarang. Ada apa, kerja lembur aja ya, nggak ada kegiatan juga sih. Ya udah deh, lembur ya. Ya kasihan si Klaus. Oh ya maaf, aku tinggal sendirian, maaf ya. Iya, tapi ini ada tongkat pancingnya selesai, kita bisa mancing besok. Ya udah tidur aja ya, udah capek kok. Nanti. Pada suatu hari, pada zaman dahulu kala, ada seorang pangeran bernama Klaus. Ya udah malam. Besok hari libur telah tiba ya, ini minggu doang. Kita bisa mancing, udah ya ada. Akhirnya kita bisa berkegiatan di luar. Ya ada apa ini? Oh mancing. Ya nanti kita mancing ya. Gak punya makanan. Oh iya, lupa beli. Aduh, lupa beli makan. Ada apa ini? Ada tupai, kita kasih makan tupai. Ya, kita harus ngumpulin blueberry. Kalau tidak kita kelaparan. Blueberry. Menggambar apa? Ya udah, ayo kita gambar-gambar. Ini kan dia agak-agak kelaparan. Ini siapa? Omi. Siapa itu Omi? Iya, Sila bagus, tapi itu siapa? Omi itu orang yang paling baik. Tapi siapa? Aku nggak terlalu ingat, tapi dia sangat baik. Baiklah, nggak apa-apa. Oh iya, ada jamur. Ini jamur dari kapan ya? Blueberry, ya udah kita bikin roti blueberry. Aku juga bikin. Tadi pagi aku juga makan roti dengan brown cheese, juga dengan bukan blueberry ya, nggak punya blueberry. Aku adanya raspberry, warnanya pink. Kalau bahasa Norwegianya bringebær. Juga ada blackberry, ya warnanya hitam. Kayak Klaus gini metik di luar, tapi nggak sampai ke hutan, ada di sekitar rumah. Ya udah waktunya tidur. Aku suka main dengan Liv, dia bilang aku lucu. Liv tertawa saat aku mengucapkan kata-kata aneh. Maksudnya apa kata-kata aneh? Oh, seperti Omi, dia punya kata-kata aneh lain. Ya ini mungkin maksudnya dia pakai bahasa Jerman ya.
tadi kan kemarin ya udah dapat peringatan, tetangga nggak suka kalau kedengaran ada bahasa Jerman, kata-kata Jerman. Jadi ya kita ingetin, ya hati-hati. Kenapa ada orang yang nggak suka? Kenapa? Oh bukan, itu bukan kata-kata buruk. Ada yang pilih yang mana ya? Ada orang jahat yang dulu mengucapkannya, ada juga ya kita bilang aja itu aneh aja ya. Ada yang nggak suka. Aku akan mencoba jadi tidak begitu aneh. Aduh maaf ya, maksudnya bukan kamu yang aneh. Ya anak-anak jadi korban prasangka orang dewasa. Oh mengeraskan hati Klaus ya, kasihan. Ya udah kita baca, tentu saja judulnya apa ya? Ada troll di hutan melihat 2 orang anak bermain di tunggul pohon. Ya, selamat malam. Hari Senin, hari sekolah dan hari kerja. Iya lapar. Selamat pagi. Oh, kita dapat apa? Koran apa surat? Oh, dapat surat. Oh, tidak sabar. Ya. Ya ada surat. Kita bikin blueberry lagi ya. Lalu makan roti dan blueberry. Ya kan kamu yang minta makan selain oatmeal. Iya sama-sama. Ya boleh ke sekolah. Makannya selesai dulu. Hap. Ya cuci muka deh. Gak ada waktu buat mandi. Cuci muka aja. Bawa ransel ke sekolah, kerja. Ya begitu. Hari ini kita baca surat. Kita dapat surat. Oh no, ranselnya dirusak. Oh kasihan. Sekarang ranselnya rusak. Enggak marah. Kamu baik-baik saja. Aku cuma sudi. Ya nggak apa-apa, Ansel bisa dibetulin. Yang penting kau baik-baik saja. Nggak apa-apa, nanti aku betulin. BTW, kita perlu beli makanan. Ada apa lagi? Ada sisir. Nggak usah deh, kita cuma perlu beli makanan. Ya dia bosan sih, tapi gimana dong. Kita perlu betulin Hansel. Oh cuma 1 ya, udah lumayan. Jangan sedih ya. Iya, ranselnya sudah diperbaiki. Ya kalau itu jangan salahkan dirimu ya kalau terjadi lagi. Apa boleh buat, itu bukan salah dia. Loh, mengeraskan hati maksudnya apa ya? Ya, apa boleh buat deh. Makan. Kamu lapar. Ya ngantuk sih tapi
makan 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 makan. Oh, di baju nggak usah deh, tidur aja, udah ngantuk. Oh, dia dinakalin. Bingung ya, kita bilangnya apa ya. Ya kalau kita baik ke orang lain nanti kita dapat kebaikan juga, tapi mungkin bukan dari orang yang jahatin kita ya, yang balas kebaikan kita kan Tuhan ya, bukan manusia. Oh, banyak banget PR ya. Itu juga perlu tulis surat atau kirim komplain. Oh, ini balasan ya dari ibunya Klaus, bukan harus ya udah kita tulis deh. Beberapa anak di sekolah nakal kepada Klaus dan mereka merusak peralatan sekolahnya. Jadi saya minta sekolah bertindak lebih tegas menangani masalah perundungan ini, masalah bullying ini sebelum semakin menjadi-jadi. Ada isi baru di jurnal, lalu ini koran. Oh, ada selai lingonberry. Lingonberry itu warna merah ya, agak oranye gitu. Nggak pernah bikin selai, jadi nggak tahu, nggak ngerti siapa. Ibunya Klaus, aku tidak bisa membantumu, aku punya hidup baru. Dan hidup baruku tidak boleh diganggu oleh kesalahan masa laluku. Klaus bukan tanggung jawabku lagi, jangan surati aku lagi. Ibunya Klaus menolak untuk dihubungi. Di sini udah diceritain bahwa ibunya Klaus itu sekarang dia menikah dengan pria dari pasukan perlawanan. Pasukan perlawanan ini maksudnya resistance bahasa Inggrisnya, pasukan perlawanan resistance group. Dan mereka ini militer ya, militer semasa Perang Dunia II, semasa dijajah oleh Jerman. Jadi ada resistance group, pasukan perlawanan, dan mereka bersenjata, mereka ya seperti kelompok militer. Mereka bergerilya di gunung-gunung karena setengah Norwegia ini adalah pegunungan. Mereka bergerilya untuk melawan Jerman. Dan situasi ibunya Klaus ini sebagai orang perempuan yang pernah mempunyai hubungan berpacaran dengan orang Jerman, tentara Jerman. Kalau ketahuan, sepertinya ibunya Klaus ini nggak diketahui ya bahwa dia pernah punya hubungan. Tapi kalau ketahuan oleh umum di luar keluarga terdekat itu, publik Norwegia ini bisa merundung, membuli perempuan-perempuan seperti ibunya Klaus. Salah satu tindakannya tuh misalnya mencukur rambut mereka, dan tentu saja mengata-ngatai mereka. Dan bahkan ada secara sistematis juga ada camp ini, maksudnya apa ya, bukan penjara tapi situasinya mirip penjara ya. Emang ada camp di sebuah pulau di dekat Oslo dan juga di beberapa tempat lainnya, tapi yang paling besar nih di dekat Oslo. Jadi di camp ini
perempuan-perempuan yang pernah berhubungan dengan orang Jerman, tentara Jerman, mereka dimasukkan ke camp untuk diperiksa kesehatannya dengan tuduhan ada kemungkinan mereka mempunyai penyakit seksual yang menular gara-gara hubungan mereka dengan tentara Jerman. Sebagian besar tidak ada masalah, tapi tetap saja mereka ya dikurung di camp, dan hanya segelintir yang berhasil melarikan diri. Dan ya itulah, campnya lebih seperti penjara daripada fasilitas kesehatan. Jadi ya mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh masyarakat dan juga oleh negara. Ini catatan baru dari ibunya, dari kita bahwa kita sudah menyurati ibunya Klaus. Jadi mungkin, tapi baik ya nulisnya, dia mungkin mau membantu, ibunya Klaus mungkin mau membantu, tapi dia tidak mau kontak. Ini ya memang sulit dimengerti kenapa ada seorang ibu yang tega membuang anaknya sendiri. Tapi ada banyak ibu yang memiliki anak bersama tentara Jerman yang melakukan itu. Jadi diperkirakan ada sekitar 12.000 anak seperti Klaus yang lahir di Norwegia selama Perang Dunia II dari perempuan Norwegia dan tentara Jerman. Sebagian besar mereka itu masih muda dan remaja, seperti ibunya Klaus. Ibunya Klaus ini masih 16 tahun waktu melahirkan Klaus. Dan memang ketika ada catatan dari camp itu, sebagian besar campnya kan mulai menerima perempuan-perempuan ini pada tahun 45 ya. Sementara hubungan mereka mungkin sudah mulai berhubungan dengan tentara Jerman ya, mungkin udah dari tahun 40, 41, 42, 43 ya. Dan di camp itu ada yang masih belasan tahun. Sebagian besar ini range umurnya ini kan ada yang sudah sangat dewasa, sudah 40 tahun ke atas ya. Tapi sebagian besar ini yang ada di camp itu masih di bawah 40 tahun, dan di antara yang di bawah 40 tahun ini paling besar ini kelompok umur 20 tahunan, yang berarti ketika mereka berhubungan dengan tentara Jerman nih, mereka masih belasan tahun. Ya makanya dibilang sebagian besar adalah perempuan muda dan remaja. Jadi kita juga nulis pesan di jurnal kepada Klaus bahwa kamu itu sebenarnya disayangi. Kamu anakku dan satu-satunya keluargaku, dan aku berjanji akan selalu di sisimu. Itu pekerjaan terpenting bagiku, menjaga kamu agar tetap aman dan membantu kamu menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku akan berusaha sebaik mungkin demi kamu selalu. Ya ini ditulis setelah kita nulis surat komplain ke sekolah. Ini salah satu bentuk usaha kita untuk melindungi Klaus. Oh, udah ada banyak catatan, telat bacanya. Ya udah, kita baca. Jadi kita nulis untuk Klaus, tolong jangan anggap buruk ibumu. Emang benar beberapa perempuan Norwegia mempunyai kekasih Jerman, berpacaran dengan tentara Jerman, karena ya pada masa itu kan karena Norwegia dijajah Jerman ya, dan sumber dayanya itu disita, diambil untuk membiayai perang, dan bahkan makanan pun dibatasi ya. Jadi orang-orang Norwegianya nggak bisa, padahal aslinya kan ya saya udah cerita di episode lalu, Norwegia ini bahkan sebelum minyak pun mereka ini tidak miskin. Mereka 15 besar biasanya, ekonomi mereka biasanya 15 besar,
Jadi mereka sebenarnya tuh ya sebelum dijajah itu mereka nggak miskin, hidupnya nggak sekaya sekarang, tapi ya hidupnya enak lah. Lalu dengan Jerman datang jajah, mereka membatasi, ya udahlah, Jerman mencuci otak dengan program menjermanisasi, tapi pemerintah Nazi Jerman ini juga membatasi hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh orang Norwegia, seperti ya termasuk makanan, jadi semua dijatah. Beberapa perempuan muda ini, remaja-remaja ini, yang melihat tentara Jerman yang bisa menawarkan hidup yang lebih baik, barang mewah, bisa pesta. Mungkin ada yang tergoda juga ya. Dijelasin di sini ya, ada yang tergoda karena demi alasan material dan bahkan menjadi informan yang mengkhianati negara Norwegia. Tapi sebagian besar ya perempuan muda itu ya cuma perempuan muda yang jatuh cinta, karena pada masa penjajahan itu ada lebih dari 350.000 tentara Jerman, sementara negara Norwegia ini cuma punya 3 juta penduduk. Jadi mereka banyak, tentara Jerman ini juga masih muda-muda, jadi mereka banyak berinteraksi dengan pemuda setempat, termasuk para remaja. Makanya banyak di antara mereka yang saling jatuh cinta dan berpacaran. Saat kau tumbuh dewasa, kau akan tahu bahwa kau tidak bisa menentukan dengan siapa kau akan jatuh cinta. Mungkin ibumu takut pada tahun 45 saat perang dan pendudukan Jerman berakhir, banyak dari perempuan muda ini diarak-arak, dibawa di atas, mungkin pakai mobil ya atau semacam pick up, dan dibawa keliling kota, digundulin, dikucilkan, dan seperti tadi saya udah cerita, dikirim ke camp. Mereka kehilangan pekerjaan dan juga dirundung, dikata-katain, dan bahkan ada diskusi, ada orang-orang yang berdiskusi, dan diskusinya ini di media ya, di radio, yang menuduh bahwa perempuan muda ini mungkin kurang pintar dan kurang bermoral, karena bisa-bisanya ketika rakyat Norwegia pada umumnya memboikot penjajah, memboikot dalam arti sebisa mungkin menolak bekerja sama dengan penjajah dan juga nyuekin para penjajah. Jadi salah satu cara resistensinya rakyat jelata terhadap penjajah Jerman ini dalam kehidupan sehari-hari adalah nyuekin penjajah, ada orang Jerman, ada tentara Jerman, dicuekin, nggak diajak ngomong. Tapi perempuan ini malah berpacaran dengan tentara Jerman, makanya itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh kebanyakan orang Norwegia. Tapi ya karena itu tidak ilegal, jadi masyarakatnya membuat hukuman sendiri dengan salah satunya dengan menggunduli perempuan-perempuan tersebut dan mengucilkan mereka. Tapi ini nggak adil ya, karena mereka masih muda banget ya, itu masih belasan tahun ketika berpacaran. Dan kelompok orang yang paling keras terhadap perempuan-perempuan ini adalah para tentara anggota pasukan perlawanan, yang sekarang salah satunya menjadi suaminya ibunya Klaus. Makanya ibunya Klaus ini sangat berhati-hati tentang masa lalunya dan tidak mau
ketahuan bahwa dia pernah berpacaran dan bahkan punya anak bersama orang dan bersama tentara Jerman. Kebencian mereka, masyarakat Norwegia pada masa itu terhadap musuh yang menduduki dan ideologi Nazi mereka semakin menguat selama masa pendudukan. Ya, karena kan orang Norwegia ini ini pikiran pendapat saya sendiri bahwa kan orang Norwegia itu baru merdeka dari Swedia tahun 1904 atau 05. Jadi antara 1905 sampai 1940 ini kan masih berdekatan, bahkan rajanya masih sama, masih satu generasi. Ketika Norwegia baru saja berhasil mengukuhkan identitasnya, terpisah dari Swedia, terpisah dari Denmark. Sebelum Swedia kan Norwegia di bawah kerajaan Denmark. Jadi masyarakat Norwegia masih ya sampai sekarang, tapi dulu ketika itu sangat patriotis dengan identitasnya sebagai Nordman, orang Norwegia, dan dengan nilai-nilai mereka sebagai Nordman, sebagai orang Norwegia. Mereka tidak ada yang terima dijajah, tapi ya konteksnya pada waktu itu mereka baru saja mengukuhkan identitas mereka dan semua itu direnggut oleh, ya bukan direnggut ya, pemerintah Nazi berusaha mencuci otak orang Norwegia untuk menjadi sama-sama Jerman, pan-Jermania. Ini sangat dilawan oleh orang Norwegia. Pada Perang Dunia II ini, pemerintah Nazi Jerman ini sangat sadis. Semua hal yang berhubungan dengan Jerman dianggap sebagai jahat. Ya ini karena Jerman ini sangat sadis terhadap orang Polandia, orang Rusia, orang Slavia pada umumnya, dan juga pada bangsa Yahudi yang tinggal di Eropa pada masa itu. Sangat-sangat sadis. Silakan dicari sendiri sesadis apa. Sementara Nazi Jerman ini sebenarnya ingin, yaitu karena Denmark dan Norwegia, juga Belanda ingin dimasukkan ke dalam pan-Jermania. Jadi mereka sebenarnya nggak sadis di negara-negara tersebut, tapi populasi Norwegianya melawan, tidak mau berasosiasi, berhubungan dengan Jerman, dan menganggap semua yang berhubungan dengan Jerman sebagai jahat. Karena itu banyak dari ibu-ibu ini, seperti ibunya Klaus, berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki anak dengan tentara Jerman. Ya banyak yang merasa bahwa membesarkan anak mereka sendiri itu mustahil. Menjadi single parent dan diketahui bahwa anak ini hasil hubungan dengan tentara Jerman itu pada saat itu di Norwegia sangat sulit, dan ya dianggap mustahil karena mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, dapatkan tempat tinggal, dan bahkan untuk hidup normal pun sulit karena rakyat sekitar, orang-orang sekitar, masyarakat sekitarnya akan mengata-ngatai mereka, mengejek-ejek mereka, ya ini sebagai cewek Jerman. Gak bisa saya sebut ya, gak tahu deh apakah disensor apa enggak kalau saya sebut di YouTube. Ya karena tetangga nggak akan melupakan, tetangga nggak akan, kalau udah ketahuan kan udah diarak-arak, udah dikundulin, diarak-arak, dan ya udah ketahuan, pasti tetangga aja nggak akan melupakan hal itu, dan ya nggak bisa hidup normal lagi. Makanya ibunya Klaus merahasiakan Klaus. Ya sulit ya, padahal bukan salahnya Klaus. Panjang ya penjelasannya, malah main game cuma sedikit, cuma satu setengah pekan ya.
Ya, terima kasih sudah menyimak episode ini, semoga cukup menghibur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.